Usia kehamilan Lucy Rahmawati kini sudah memasuki bulan ke-8. Pada usia kehamilan tua seperti ini biasanya pasangan suami istri sudah disibukkan dengan urusan berburu perlengkapan bayi, termasuk berburu nama buat sang bayi yang akan dilahirkan. Dua kegiatan yang cukup merepotkan namun sangat mengasihkan bagi pasangan yang sedang menunggu kelahiran sang jabang bayi. Ya aku juga belum terlalu persiapan yang, banyak banget gitu karena sebagian besar barang-barangnya juga dapat lungsuran dari kakaknya, terus dari Islami nantikan sebuah seri televisi Mahakasih yang akan ditayangkan RCTI mulai Sabtu tanggal 7 Januari 2006. Kisah-kisah yang disodorkan sebagian berasal dari kejadian nyata, namun ada juga peristiwa yang fiktif belaka. Jalan ceritanya sengaja dibuat apa adanya, sama sekali tidak terkesan didramatisir. Itulah keunggulan seri televisi Mahakasih seperti yang dipahami oleh para pemainnya Mat Solar dan Intan Nuraini. Kalau saya lihat mereka yang lama-lama ya jual azab, kalau ini jual kasih sayang. Ceritanya sendiri juga di sini biasanya kan kalau kalau yang berbau-bau ilahi gitu kan, apa sih dramatisir banget ya, maksudnya kayak yang azabnya tuh aneh-aneh gitu ya. Kayaknya tuh apa bener sih di kejadian nyata terjadi kayak gitu, mungkin bener tapi maksudnya kayak nggak familiar gitu. Kalau kalau cerita ini sih benar-benar familiar banget dan nggak dibuat-buat. Untuk tayangan perdananya, RCTI akan menyuguhkan sebuah kisah yang berjudul Tukang Bubur Naik Haji dan Mat Solar kebagian peran sebagai Sulam, sang tukang bubur. Ternyata karakter Sulam begitu menginspirasi Mat Solar secara pribadi. Ini kan namanya si Sulam yang menjadi kang bubur ini. Harusnya manusia itu seperti itu, si Sulam ini. Si Sulam dia dengan tanpa ada ini ya udah yang penting gua jalanin aja hidup ini jalanin. Dia nabung. Ini hanya mengikuti perintah kemauan daripada ibunya. Pasrah, pasrah, ikhlas, itu sabar dan hidup tuh dijalanin aja. Jangan terlalu banyak berpikiran ini, jangan terlalu banyak ngoyo. Gitu. Saya sedang belajar seperti itu. Realita hidup, sisi paling manusiawi dari manusia dan sisi religiositas dari manusia adalah benang merah dari semua kisah yang dihadirkan Mahakasih. Seri televisi ini patut dinanti karena akan menghadirkan sederet nama kondang di panggung sinetron, seperti Marsyanda, Paramita Rusady, Tora Sudiro, Desi Ratnasari, dan lain sebagainya. Tak ketinggalan Intan Nuraini yang sangat merasa tertantang untuk memerankan tokoh Syifa, seorang perempuan berjilbab yang karakternya sangat berbeda dengan keseharian Intan. Dari penampilan aku di sini pakai jilbab. Itu yang benar-benar, surprise banget, beda gitu ya dari yang sinetron-sinetron sebelumnya. Karena Siva itu sosok dewasa banget, terus dia mandiri. Kalau Intan kayak masih masih seleboran, masih belum dewasa gitu. Jadi ada perbedaannya. Tak ada yang bisa menundukkan niat Nia dan Niati untuk tidak berangkat haji, kendati hal itu adalah penyakit demam berdarah sekalipun. Walau Nia sudah tidak diopname di rumah sakit kemarin, Nia dan Farhad Abbas sudah bertolak ke Tanah Suci. Sesaat sebelum boarding, Farhad meminta doa restu atas kepergiannya beserta Nia ke Tanah Suci. Kondisi kesehatan ya memang lemas tapi masih bisa ya. Dan mudah-mudahan diberi kekuatan, diberi kesehatan ya. Dan mungkin Mbak Nia tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu banyak gerak. Mudah-mudahan nanti di pesawat bisa istirahat ya. Sampai di sana juga bisa langsung istirahat sementara. Ya kalau memang tidak bisa sama sekali tidak mungkin dipaksakan. Tapi karena masih bisa mungkin tidak perlu hanya karena habis sakit saja ya mungkin ya mudah-mudahan lah. Mohon doa restunya untuk Nia nampaknya lebih fokus memikirkan kedua anaknya Oi dan Angga ketimbang penyakitnya. Betapa tidak, Nia harus meninggalkan mereka selama beberapa minggu. Ya harus ikhlas semuanya, walaupun mungkin agak sedikit berat gitu. Berserah diri aja sekarang pasti. Pemirsa, biasanya setiap wanita akan merasakan rasa cemas, deg-degan, dan ketakutan ketika harus menghadapi proses kelahiran anak pertama mereka. Nah, mungkin rasa seperti itulah yang dihadapi oleh pesinetron Natasha Dewanti ketika tiba saatnya untuk melahirkan anak pertamanya. Namun akhirnya melalui proses sesar, akhirnya anak Natasha Dewanti bisa lahir dengan selamat. Dan anak pertamanya adalah seorang perempuan. Nah, pemirsa, bagaimana kira-kira proses persalinannya?
Nah, mungkin sedikit berbeda ceritanya dengan Lucy Rahmawati. Istri daripada Jose Purnomo ini tidak lagi deg-degan untuk menghadapi proses kelahiran anak keduanya. Dan bahkan Lucy sudah mempersiapkan semua pernak-pernik untuk kelahirannya. Namun ternyata ada satu yang belum Lucy persiapkan, yaitu nama untuk si jabang bayi. Ada ide pemirsa? Kalau begitu mari kita saksikan liputannya. Usia kehamilan Lucy Rahmawati kini sudah memasuki bulan ke-8. Pada usia kehamilan tua seperti ini biasanya pasangan suami istri sudah disibukkan dengan urusan berburu perlengkapan bayi, termasuk berburu nama buat sang bayi yang akan dilahirkan. Dua kegiatan yang cukup merepotkan namun sangat mengasihkan bagi pasangan yang sedang menunggu kelahiran sang jabang bayi. Ya aku juga belum terlalu persiapan yang banyak banget gitu, karena sebagian besar barang-barangnya juga dapat lungsuran dari kakaknya, terus dari sepupu-sepupunya kan banyak juga gitu. Dan kebetulan juga belum lama ini aku baru dapat ponakan baru yang sekarang umurnya masih 5 bulanan, jadi kebayang deh, dan sama-sama perempuan gitu, jadi barang-barangnya semuanya ya lari coba sini-sini gitu. Yang belum ketemu namanya aja yang belum ketemu. Rupanya persiapan Lucy tak seheboh saat menunggu kelahiran anak pertamanya, Keitaro Jose Purnomo. Sensasi menunggu kelahiran anak pertama tentu berbeda dengan anak yang kedua. Pada saat menunggu kelahiran anak pertama, Lucy dan suaminya Jose sama sekali belum berpengalaman. Sekarang Lucy menjalaninya dengan lebih santai. Iya, tapi yang nggak terlalu seheboh pertama deh gitu. Kayak kalau pertama tuh kayaknya heboh banget gitu, tiap hari pengen belanja gitu, terus kayaknya semuanya mendadak penting, padahal begitu pas udah tiba saatnya ternyata yang ini nggak kepake, itu nggak sempat dipakai dan sebagainya, kebanyakan gitu. Lucy tentu sudah harus berpikir untuk istirahat dari pekerjaannya sebagai penyanyi, setidaknya untuk waktu 4 bulan ke depan. Lucy harus mempersiapkan fisik menghadapi kelahiran dan setelah itu mengembalikan kondisi fisiknya seperti semula. Kalau aku sih pengalaman kemarin waktu Keitaro aku cuma 2 bulan, maksudnya yang 2 bulan yang bener-bener rest nggak ngapa-ngapain, dan itu nggak perlu direncanakan, tiap harinya udah cukup hektik karena yang namanya bayi ya, pokoknya 2 bulan 3 bulan pertama itu hari-hari yang paling sibuk deh, udah deh nggak usah rencanain apa-apa, mendingan kosongin aja schedule-nya, karena 2 bulan pertama itu bulan-bulan yang paling sibuk, dimana kita mesti ngerawat bayi, terus udah gitu mesti ngerawat diri sendiri. Lucy Rahmawati memang lebih santai dalam menghadapi kelahiran anak keduanya. Berbeda sekali dengan pemain sinetron Natasha Dewanti yang sangat grogi ketika harus melahirkan anak pertama. Apalagi proses persalinan terpaksa dilakukan secara sesar pada tanggal 3 Januari kemarin di Rumah Sakit Medistra. Sebenarnya sih pengennya normal, cuman keadaannya nggak memungkinkan. Beratnya juga lumayan 3,6. Jadi sama lingkar panggul aku tuh nggak cukup. Bayinya pun ngadepnya tuh kan katanya mestinya tuh begini, jadi dia ngedorong, dia tuh gini ngadep ke perut atas gitu, juga lokal kan itunya, jadi makanya sadar setengah gitu deh. Akhirnya supaya nggak kedengeran dokternya ngomong apa, maksudnya suara-suara pisau aku pakai iPod, jadi buat nutupin nggak terlalu kedengeran. Bayi perempuan berbobot 3,6 kg serta panjang 51 cm ini bernama Cara Azalia Permana. Nama yang unik yang sudah dipersiapkan Natasha dan Diki Permana ketika usia kandungan Natasha tengah berusia 8 bulan. Cara Azalia Permana itu artinya Cara itu anak tercinta, Azalia itu yang dilindungi, Permana nama belakang Diki. Saat awak Gospot menjenguk Natasha, kami bertemu pula dengan Dian Nitami. Perut Dian sudah semakin membesar. Jelas sekali bahwa usia kehamilannya telah mendekati 9 bulan. Ketika kami hendak mewawancarainya, sayangnya Dian enggan memberikan komentar. Nggak mau, nggak enak tempat orang. Tidak, aduh. Saat-saat melahirkan adalah kejadian yang paling berkesan dalam hidup seorang wanita.
Pemirsa, kemarin di tanah kelahirannya, almarhum Lesus dimakamkan. Nah, mendung duka menyelimuti proses pemakaman tersebut. Dan isak tangis pun mewarnai kepergian almarhum. Beberapa rekan-rekan dan teman seprofesi Lesus pun hadir di sana untuk mengantarkan kepergian sahabat terbaik mereka. Walaupun Lesus sudah tiada, namun kenangan manis bersamanya akan terus hidup bersama dalam memori mereka. Nah, pemirsa, mari kita saksikan bersama prosesi pemakaman Lesus.